Kota Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang berlokasi di lereng selatan Gunung Slamet disebut sebagai salah satu kota paling nyaman di Indonesia. Selain masyarakatnya yang ramah, kota yang berjuluk Kota Satria ini memiliki suasana yang tenang, alam yang indah, dan pastinya banyak kuliner yang enak dan lezat. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah keberadaan es Brasil. Es Brasil yang ada sejak tahun 1968 ini memiliki pilihan produk di antaranya es mambo, es kotak, es cup, es rujak, es kopior, es roti, hingga es krim sandwich. Selain itu, ada beragam rasa yang ada dalam es Brasil, di antaranya rasa kacang hijau, ketan hitam, serta bermacam-macam rasa kopi dan buah. Saya pun penasaran bagaimana es Brasil dibuat. Saya kemudian mendatangi tempat produksi es Brasil di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Ini pagi-pagi saya udah di salah satu tempat produksi es Brasil ya. Salah satu es yang produk es yang sudah cukup lama. Oh, ini apa ini? Susu ya? Susu. Ah, ini setiap pagi susu segar dari Baturaden dibawa ke tempat ini untuk nantinya diolah jadi es ya. Selain susu, setiap hari juga disiapkan santan dari kelapa segar. Kelapa yang sudah dikupas dan didatangkan oleh pemasok langsung dicuci bersih, diparut, dan diambil santannya. Ini kelapa seperti ini di tempat ini kurang lebih butuh 350 kilo per hari kalau produksinya lagi normal gitu. Di tempat ini, mesin parut yang digunakan memiliki kapasitas besar. Selain itu, mesin parut juga sudah menggunakan bahan stainless steel. Setelah diparut itu langsung masuk ke pemerasan pertama. Coba. Ini diperas pertama. Terus habis diperas pertama nanti masih ada itu. Agar saripati santan dapat diambil secara maksimal, proses pemerasan santan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama, santan yang baru diparut langsung diperas. Berikutnya ditambah sedikit air, kemudian diperas untuk kedua dan ketiga kalinya. Santan yang dihasilkan dari proses ini selanjutnya akan dikirim ke tempat pengolahan. Ini semua jenis es yang dibuat itu pakai santan semua? Enggak semua. Oh. Yang pakai santan itu hanya beberapa varian. Oh. Kayak malang-maling, roti, kacang hijau, ketan hitam, coklat, kopi, dan durian. Oh. Jadi untuk yang berbahan dasar buah segar. Siapkan bahan, mulai dari susu, santan kelapa, dan gula pasir. Gula pasir menjadi salah satu bahan yang wajib ada dan diperlukan sebagai bahan utama semua produk es Brasil. Selain itu, ada juga krimer nabati. Semua bahan-bahan ini akan dicampur sesuai dengan jenis es yang dibuat. Semua bahan yang untuk bikin es itu ada di sini semua. Betul. Ini ada ketan hitam, terus ini bahan baku yang sudah ditimbang siap pakai Oh. untuk di bagian pengolahan dapur. Selanjutnya, saya masuk ke proses pengolahan di dapur. Di tempat ini, ada beberapa pekerja yang menyiapkan dan mengolah beragam rasa es Brasil. Ini coklat, ini kopi, ini juga coklat, ini coklat semua ya. yang lain. Oh. Ukuran aja karena ini biasanya buat varian yang es kotak mini. Kalau yang ini yang untuk es mambo dan krim yang pop. Banyak banget. Kalau mau diikutin prosesnya, tiap jenis itu banyak banget. Cairkan gula pasir. Campur gula pasir cair dengan berbagai bahan sesuai dengan kebutuhan jenis es Brasil yang akan dibuat. Pada saat proses mencairkan gula pasir, selain ditambah air dengan perbandingan gula 12 takar dan air 14 takar, juga tambahkan garam agar gurih dan vanili supaya harum. Ini ada gula, garam, vanili, air. Ini nanti air ini buat apa? Ini buat bahan dicampur. Oh, dicampur sama santan. Selanjutnya,
Air gula yang sudah dicampur dengan air garam dan vanili akan dicampur lagi dengan santan dan susu. Semua bahan ini nantinya untuk campuran membuat es mambo kacang hijau dan ketan hitam. Es kacang hijau dan ketan hitam merupakan produk es Brasil yang paling digemari oleh pelanggan. Nah, ini udah jadi apa aja nih? Ini kacang hijau, ini buat ketan. Ini kacang hijau, ini ketan. Berarti ini santan ya? Iya. Santan yang udah kasih gula, Iya. kasih susu. Siapkan kacang hijau dan ketan hitam yang sebelumnya sudah dimasak hingga matang dan empuk menggunakan panci presto. Tahap berikutnya, proses mencampur dan mengemas es mambo kacang hijau dan ketan hitam. Ini khusus kacang hijau direbus selama 1 jam pakai panci presto. Terus ini kita mau packing, itu satu nampan ini berapa isinya? 5 kita. 5 jeduk. Terus nanti dicampur dengan santan sama susu tadi ya. Pada proses ini, ada beberapa jenis kemasan. Ada kemasan yang dibungkus plastik dengan cara diikat menggunakan tali rafia. Ada juga yang dikemas menjadi es kotak dengan cara dikemas dan direkatkan menggunakan api. Begini. Isinya kurang, Pak. Isinya kurang, gak ada isinya itu. Ini nggak ada isinya ya. Jadi kacang. Oh, disentuh lagi. Ini isinya kurang. Meski terlihat mudah, ternyata pada proses ini hasil kerjaan saya masih dianggap kurang bagus. Untuk setiap pengisian, pada setiap bungkus, komposisi kacang hijau dengan santan harus pas. Ini ya, bedanya yang sudah terbiasa sama saya. Ini kalau dilihat sekilas sama, tapi kalau dipencet beda. Yang ini lebih keras karena ngikatnya lebih kenceng ya. Kalau saya lebih gembur. Berikutnya, proses pengemasan yang dengan cara direkatkan menggunakan api. Plastik yang berukuran lebih kecil dan kotak ini akan diisi dengan menggunakan es kacang hijau. Selanjutnya, untuk mengemasnya ditutup dengan cara direkatkan menggunakan api. Nah, ini rasanya sama. Ketan hitam sama kacang hijau ya. Tapi ini pengemasannya berbeda. Jadi kalau yang es Brasil yang aslinya ya kemasannya seperti ini. Penasaran dengan teknik pengemasan dengan cara direkatkan atau dilas dengan menggunakan api? Saya pun mencoba teknik ini. Apakah berhasil? Ral. Ini aku udah nyoba ya, kelihatannya sulit karena di dalam itu ada airnya, terus ini harus nggak berhasil. Oh. Setelah mencoba dengan seksama dan sesingkat-singkatnya, ujung-ujungnya saya tidak berhasil menggunakan cara ini. Ternyata pegawai butuh waktu belajar hampir 1 bulan untuk bisa mengemas menggunakan cara direkatkan pakai api. Selanjutnya, proses pendinginan. Proses ini menggunakan mesin pendingin dengan air garam. Es Brasil yang sudah dikemas akan dimasukkan ke dalam air garam selama kurang lebih 15-20 menit dan dibiarkan sampai membeku. Jadi caranya nggak langsung dimasukkan ke freezer gitu ya? Enggak. Kalau langsung dimasukkan ke freezer gimana? Lama, kerasnya lama. Oh, Pakai ini kan supaya kerasnya lebih cepat. Nanti kalau udah keras gitu, baru dipindah ke freezer. Oh. Biar lebih awet. Setelah membeku, tahap selanjutnya proses pengemasan. Proses pengemasan ada beberapa macam, mulai dari dikemas biasa dan dikemas secara premium. Satu persatu es dibungkus dengan menggunakan kemasan dus seperti ini. udah proses packing semua udah jadi 1 dus seperti ini, kita tinggal bawa ke
cold storage ya untuk penyimpanan. Es Brasil yang disimpan di dalam freezer akan didistribusikan ke tempat penjualan es Brasil. Dan saat ini es Brasil dipasarkan di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah bagian selatan, mulai dari Wonosobo, Kebumen, Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas. Selain itu, jajanan legendaris ini juga dijual di Cirebon hingga Jakarta. Es Brasil dengan berbagai pilihan rasa dan bentuk dijual mulai harga Rp10.000 hingga Rp14.000 per buah. Apa yang paling disukai? Semuanya. Apa? Semuanya? Semuanya suka. Berbagai jenis ini borong juga nih. Iya, borong. Padahal hari Minggu kemarin habis beli. Oh, habis beli. Iya. Biasanya paling favorit yang rasa apa, Bu? Durian sama kacang hijau itu dapat. Oh. Es Brasil berdiri sejak 1968 dan awalnya merupakan usaha rumahan es lilin yang dijual secara berkeliling. Nama Brasil tak ada kaitannya dengan negeri sepak bola, tapi berasal dari kata berhasil yang merupakan doa dan harapan. Saat ini usaha es Brasil dijalankan oleh Aldo Sarwono yang merupakan generasi ketiga dari pemilik usaha. Ini dari dulu memang produknya seperti ini atau awalnya apa gitu? Dulu memang bentuk awalnya tuh es lilin seperti ini, Pak. Oh, awalnya es Cuman, lilin iya, seperti ini. Cuman rasa-rasanya dulu masih sangat sederhana. Terus Yang kayak sekarang udah sangat bervariasi nih, Pak. Iya, iya. Iya. Sekarang udah macem-macem ya. Dulu warna-warni, macam-macam. Ke Purwokerto itu salah satu yang otentik dan cukup menarik untuk dinikmati ya, salah satunya ini ada berbagai macam jenis es yang ada sejak tahun 1960. Suasananya juga lumayan ini ya, lumayan vintage ya. Di Purwokerto makan es Brasil ini semakin ini pas lah. Roby Sowanamin, Probokusartoyo, Purwokerto, Jawa Tengah.